Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami anggota Latsar CPNS Pemerintah Kota Bima, Angkatan 42, Kelompok Politik 1, di bawah bimbingan Widya Suara Bapak Haji Hairul Masul, akan mempresentasikan mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai bernegara. Perkenalkan, saya Ahmad Yani Muhlis, dan tim-tim saya ada Al-Basit Bekti Firmansyah, Dedi Yansah, Yogi Pertama Sidik, dan Ardi Kurniawan. Berikut tampilan mind map kami yang akan membahas yang poin pertama itu wawasan kebangsaan. Kami bagi dalam 4 kategori, ada definisi, sejarah, lambang-lambang negara, dan konsensus dasar. Keempatnya akan kami bahas secara berurut sebagai berikut. Yang pertama, definisi. Wawasan kebangsaan ini adalah suatu cara pandang bangsa Indonesia tentang diri serta juga lingkungannya, mengutamakan kesatuan serta persatuan wilayah di dalam menyelenggarakan kehidupan masyarakat dan berbangsa serta juga bernegara. Merupakan pengertian dari Profesor Muladi, Gubernur Lemhanas. Berikutnya, sejarah. Sejarah perkembangan bangsa Indonesia dimulai dari cerita atau kisah Budi Utomo. Jadi Budi Utomo ini adalah organisasi kepemudaan yang didirikan pada tahun 1908, tepatnya pada tanggal 20 Mei oleh Dr. Sutomo dan beberapa mahasiswa Stovia lainnya. Budi Utomo ini dianggap sebagai sebuah pembuka gerbang kebangkitan nasional, sehingga sampai hari ini di setiap tanggal 20 Mei itu kita merayakannya sebagai Hari Kebangsaan, Kebangkitan Nasional. Meski didirikan oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawannya, namun sebenarnya penggagas dari Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo sendiri pada hakikatnya adalah organisasi yang fokus pada bidang sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan, namun tidak di bidang politik. Meski begitu, tujuan utama dari Budi Utomo, organisasi ini Budi Utomo ini adalah kemerdekaan Indonesia. Kemudian Perhimpunan Indonesia atau PI singkatannya. Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor gerakan nasionalisme Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi politik pertama yang menggunakan istilah atau kata Indonesia di dalam namanya. Ide-ide tersebut dipengaruhi oleh ide-ide sosialis dan Mahatma Gandhi di India tentang pembangkangan sipil tanpa kekerasan. Saat Perhimpunan Indonesia kembali ke Indonesia, mereka aktif dalam studi dan akhirnya di partai politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tentunya. Berikutnya ada Kongres Pemuda 1. Keinginan untuk bersatu seperti yang didengung-dengungkan oleh Perhimpunan Indonesia dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia telah tertanam dalam sanubari pemuda-pemuda Indonesia. Jadi untuk itu pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta tepatnya diadakan kongres pertama yang bernama Kongres Pemuda Indonesia, Kongres 1 Pemuda Indonesia. Kongres tersebut diikuti oleh semua kumpulan pemuda yang bersifat kedaerahan. Di dalam kongres pertama ini di dalam kongres pertama ini di dalamnya dilakukan beberapa kali pidato tentang pentingnya Indonesia bersatu. Disampaikan pula tentang upaya-upaya memperkuat rasa persatuan dan yang harus tumbuh di atas kepentingan golongan, bahasa, dan agama. Kemudian dilanjutkan dengan Kongres Pemuda kedua. Kongres kedua ini diadakan 2 tahun setelah kongres sebelumnya, tepatnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Rapat besar tersebut dihadiri oleh wakil-wakil dari perkumpulan pemuda ya. Kemudian kongres 2 ini dilaksanakan selama 2 hari ya, di mana persidangan dilaksanakan sebanyak 3 kali, diantaranya membahas persatuan dan kebangsaan Indonesia, pendidikan serta pergerakan kepanduan. Hasilnya kita kenal sampai saat ini yaitu Sumpah Pemuda. Berikutnya ada BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pihak Jepang pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk dengan alasan mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia supaya mau membantu bangsa Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang terakhir ada PPKI atau singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang dalam bahasa Jepang itu disebut Doikuritsu Zumbi Linkoi, adalah panitia yang bertugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang di tanggal 7 Agustus 1945. Selain itu, PPKI juga bertugas meresmikan pembukaan
batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. PPKI diresmikan oleh Jenderal Tarauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Ho Chi Minh di negara Vietnam. Peresmian ini dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Baiklah, berikutnya akan sambil bahas tentang konsensus dasar. Ada 4 ya, ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI. Yang pertama Pancasila yang memiliki 5 nilai, diantaranya religius, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan, dan keadilan. Bhinneka Tunggal Ika punya 3 nilai, nilai kepaduan, kepedulian, nilai keadilan, dan nilai gotong royong. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki 3 nilai, yaitu nilai demokrasi, kesederajatan, dan ketaatan hukum, serta NKRI dengan nilai kesatuan wilayah, nilai persatuan, dan nilai kemandiriannya. Berikut lambang negara. Ada bendera merah putih, ada bahasa Indonesia, ada burung Garuda, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang sering kita dengarkan setiap hari Senin kalau upacara di sekolahan. Berikutnya poin kedua yaitu nilai-nilai bela negara. Ada 5 poin yang akan kami bahas di sini, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, kemampuan awal bernegara, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang pertama, setia pada Pancasila. Maksudnya cinta tanah air. Itu ada beberapa contohnya, diantaranya kita membangun rasa bangga kepada Indonesia tentunya. Kemudian menjaga nama baik Indonesia dan cintai produk-produk Indonesia. Ada banyak saya produk Indonesia yang bahkan sudah sampai dikenal oleh masyarakat dunia ya. Salah satunya tuh Indomie. Selera semua orang, terutama mahasiswa. Berikutnya, sadar berbangsa dan bernegara. Nah, di sini ada beberapa poin, diantaranya sadar akan keberagaman Indonesia yang punya dengan memiliki sikap empati dan memupuk rasa toleransi serta tolong menolong. Jadi banyak sekali contoh yang saat ini bisa kita temukan, banyak youtuber di sosial media yang menginspirasi kita ya untuk kita bisa berbagi dalam kondisi apapun, even dalam corona. COVID masa pandemi COVID-19. Kemudian ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi di sini mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dengan ikut dalam kajian agama misalnya, dan berupaya menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah serta adil memandang segala hal. Jadi apabila ada masalah perlu adanya tabayun dulu, jadi ada konfirmasi dulu. Kadang-kadang kita karena gampang terprovokasi langsung ngegas aja, padahal sebaiknya kita bermusyawarah dulu sebagaimana yang dicantumkan dalam nilai-nilai pada Pancasila yang merupakan ideologi bangsa kita. Dan terakhir, rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan cara ikut meluangkan waktu untuk memajukan bangsa dan negara, mencetak prestasi dan temuan baru yang bermanfaat untuk orang banyak. Jadi jangan cuma nyinyir atau komentar hate speech di sosial media tetapi nol prestasi. Nah, kemarin kita lihat bagaimana tim Indonesia berhasil meraih medali emas di cabang olimpiade di cabang bulu tangkis ya, ganda putri, yaitu ada Apriani dan Grecia Poli. Itu merupakan salah satu sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara, menghabiskan banyak waktu untuk latihan, menghabiskan banyak masa muda mereka untuk diasramakan, untuk dikarantina, untuk latihan, habis-habisan lah, sehingga hasilnya bisa membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Kira-kira demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terakhir kami ucapkan terima kasih dan kalembo ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.